sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini di ruang Zoom ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada kayaknya dari tetangga saya juga datang. Ibu Yeti. Selamat datang Ibu. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Kemudian terima kasih kepada juga teman-teman yang menyempatkan waktu untuk bisa hadir bersama-sama di sini. Terima kasih kepada teman-teman dari PTDI, ada yang juga hadir di sini. Terima kasih juga untuk yang hadir di Suara untuk mendengarkan acara ini. Jadi selain di sini kita juga ada teman-teman dari yang mendengarkan acara ini dari Suara, yaitu radio digital di area Bandung. Yang dengan radio Suara ini teman-teman bisa untuk siapapun meskipun tidak di Bandung bisa mendengarkan kapan saja. Kemudian selamat datang juga, terima kasih kepada yang hadir di YouTube, yang berinteraksi dengan kita di YouTube. Semoga kajian kita ini akan mendekatkan kita kepada Allah, memahami apa-apa yang Dia inginkan dari kita sebagai makhluknya, memudahkan urusan kita, dan menjadikan kita sukses dalam kehidupan kita ini di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas segmen terakhir dari surat As-Sajdah, surat nomor 32. 3 ayat terakhir, yaitu 28 sampai dengan 30. Semoga kita diberikan kemudahan untuk memahaminya ya. Alhamdulillah. Baik, saya coba untuk share screen dulu. Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke. Kita share sekarang. Slideshow-nya kita mulai dari sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan membahas surat As-Sajdah 28 sampai dengan 30. Dan ini nanti kita akan membahas kenapa ada jam besar ya di sini. Karena kita akan membahas tentang waktu. Waktu yang menjadikan manusia tergelincir karena tidak memanfaatkan waktu, tapi juga waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menjawab doa-doa kita dan menjawab masalah-masalah kita. Saya kira hari ini bahasan kita akan cukup menarik karena akan menjawab mungkin beberapa hal-hal yang tidak kita pahami tentang terkait dengan waktu dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui ayatnya dari ayat 28 sampai 30 ini bahwa waktu kita itu tidak hanya tentang dunia saja, tapi waktu kita juga dunia dan akhirat, bahwa dunia dan akhirat itu adalah satu paket, ya, tidak ada sekedar dunia saja atau akhirat saja. Seseorang yang menganggap bahwa hidup ini hanya dunia saja, maka ya dia hanya dapat dunianya saja. Tapi kalau seseorang menganggap dunia ini adalah dunia dan akhirat dan itu sesuatu yang menjadi satu kesatuan, maka itulah yang disebut dengan orang yang beriman. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita mengenal 6 rukun iman, tetapi kalau di Al-Quran ada level preliminary atau level pertama daripada keimanan, yaitu keimanan Allah dan hari akhirat. Minta tolong kepada host untuk mematikan ya sementara supaya tidak ada frekuensi yang masuk. Nanti dibuka lagi ketika tanya jawab. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah.
Di sini dikatakan di dalam ayat ini, disebutkan wa yaquluna mata hadal wat fatahu in kuntum shadiqin. Wa yaquluna mata hadal fatahu in kuntum shadiqin. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mata, kapan, hada, fatahu, ya, kemenangan itu, in kuntum, apabila keadaan kamu adalah orang-orang yang sodik, orang-orang yang benar. Kalau kita lihat lagi di sini, ya, wa yaquluna, kalau di dalam bentuk daripada bahasa Arabnya, ya, dalam bahasa Arab di sini dikatakan yaquluna, asal katanya adalah qala artinya berkata. Kata yaquluna itu adalah fiil mudhari untuk mengatakan bahwa mereka berkata atau mereka bertanya. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang dari musyrik Mekah. Kan kaum musyrikin gencar gitu ya memerangi Rasulullah SAW dengan para sahabat, dan mereka itu bertanya ini, mata, kapan? Hadza itu ini, ya. Hadza, jadi al-fathu itu artinya fataha, terbuka, atau juga dia berarti kemenangan. Ya. Kapan kemenangan itu? In, apabila kuntum, keadaan kamu sekalian itu adalah sodikin, kalian adalah orang-orang yang sodik, orang-orang yang sodako, yang benar. Sodikin artinya orang yang benar, orang-orang yang benar. Jadi mereka berkata, hai kaum muslimin, kalian itu kan ada di sisi Allah. Katanya kalian benar, kalian katanya memegang kitab yang al-haq, katanya kalian ada di dalam kebenaran gitu loh. Tapi kapan kamu itu menang? Ya, karena buat mereka bahwa kemenangan itu identik dengan kebenaran. Sesuatu yang benar itu pasti menang. Ya. Jadi mereka berkata, kamu kapan menangnya? Ini kata ini pakai kata hadza, bukan dzali, kata bihadza, artinya dekat. Jadi kalau mereka ini di sini ini mencemooh gitu, artinya menantang. Kalau misalnya kalian memang benar ya, memang bawa kebenaran, kalian katanya kamu punya Tuhan, katanya punya Tuhan yang maha kuasa, punya Tuhan yang maha gagah, punya Tuhan yang maha segalanya, katanya gitu. Kalau gitu kapan menangnya, katanya gitu ya. Ya karena mereka ini pandangan mereka itu cetek ya. Jadi kehidupan, jadi mereka dengan fatah itu kemenangan dalam arti menang dalam pertempuran dengan kaum muslimin ya. Jadi mereka ini kalau yang Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ada guru ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi mereka berkata, kalau memang kalian tuh betul-betul ada di pihak yang benar, kalian tuh pasti menang. Terus mana kemenangannya? Ya. Nah, kata-kata ini sebetulnya mereka itu menantang ya kepada Allah. Mereka itu tergesa-gesa bahwa azab Allah itu datang. Artinya kemenangan mereka kaum muslimin ini buat mereka juga pasti kekalahan mereka, dan itu artinya azab. Karena di dalam kemenangan, di dalam pertempuran itu biasanya yang namanya kemenangan itu adalah kekalahan itu adalah ya kalah, jadi dibunuh, dirampas ya, hartanya diambil, istrinya diambil, itu yang buat mereka pahami seperti itu. Jadi kalau mereka menang ya berarti artinya Rasulullah SAW menang, berarti mereka kalah dan mereka akan menanggung semua kekalahan itu atau azab murka pembalasan dari Allah itu gitu ya. Jadi mereka menantang. Kapan sih memangnya kalau kalian benar, coba menangin. Kamu harus menang nih sekarang nih gitu kan, ada kata hadanya ini. Dan kemudian di sini suatu sikap yang sombong, ya sangat sombong, karena mereka ini sedang
mengatakan bahwa ini dalam kata-kata ini ada mindset ya, ada pola pikir, yaitu pola pikirnya bahwa kemenangan itu duniawi. Kemenangan itu adalah sesuatu yang sekarang, ya. Kalau nggak sekarang, ya berarti nggak menang gitu ya. Ini pendapat mereka. Nah, kemudian disebutkan di sini, kemudian disebutkan dijawab oleh Allah. Nah, kalau ada di sini kata kul, katakanlah. Ini katakanlah berarti kalau ada katakanlah, kul itu artinya katakanlah Muhammad. Ya, kul untuk satu orang, artinya katakanlah wahai Muhammad. Artinya kalimat ini semua ini adalah kalimat dari Allah, bukan kata-katanya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad hanya sebagai penyampai, beliau menyampaikan, ya. Kul yaumal fathi la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum walahum yunzarun. Katakan sama mereka bahwa sesungguhnya yaumul fath, hari kemenangan itu, pada hari kemenangan itu la yanfa'u, tidaklah memberikan manfaat alladina kafaru, orang-orang yang kafir, imanuhum, keimanan mereka, dan juga wala, dan tidaklah bagi mereka diberikan tangguh. Ya, ini diberikan tangguh. Jadi dari kita, kalau kita lihat lagi konsepnya di sini, sebentar, ini mungkin bagi teman-teman ada break sebentar ya. Ada tim teknis yang ada di dekat saya, mohon untuk memakai headset supaya saya tidak mendengar suara saya sendiri dan masuk ke sini. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Kul yaumal fathu, katakanlah Muhammad, katakan kepada mereka bahwa hari kemenangan itu adalah hari di mana iman mereka itu tidak membawa manfaat dan mereka itu tidak akan ditangguhkan, diberikan tangguh. Kalau hari itu datang, nah itu adalah prerogatif Allah, akan datang dan tidak akan ada bisa yang menangguhkannya. Sebentar ya. Oke, kata al-fath di sini ya bukan berarti kemenangan seperti apa yang dibayangkan oleh kaum kafirin. Mereka menganggap bahwa kemenangan itu adalah menang perang di dunia ini. Tetapi ini bukan itu ya. Karena yang dimaksud oleh Allah di sini adalah hari akhirat ya. Yang dimaksud Allah itu yaumul fath, yaitu adalah hari kemenangan di akhirat nanti. Jadi kemenangan buat kaum muslimin, kemenangan yang hakiki itu adalah di akhirat nanti. Tempat di dunia ini jadi apa? Nggak dapat menang? Ya, tergantung Allah mau kasih, Allah akan memenangkan mereka atau tidak, atau juga apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat sudah cukup untuk menjadikan kemenangan itu terjadi. Nah, itu masih menjadi sesuatu yang misteri bagi manusia. Tetapi yang di sini yang disebut dengan kemenangan adalah kemenangan yang hakiki ketika di akhirat nanti. Buat kaum muslimin, kaum mukminin, menang atau tidak menang itu sebetulnya tidak terlalu masalah karena pahala kesabaran sudah didapatkan. Nah, jadi yang masalah justru adalah yang tidak segera beriman ini. Nanti terlalu banyak dosa yang dilakukan. Jadi di sini yang dijawab oleh Allah bukan itu yang dimaksud. Kenapa? Karena ketika dikatakan la yang fa'uhum tidaklah imanahum, tidak memberikan manfaat sama sekali iman mereka itu ya. Itu tidak seperti kejadian pada saat Futuh Mekah atau Mekah diakuisisi kembali oleh Rasulullah SAW. Karena pada hari itu Rasulullah SAW memberikan ampun lebih kepada 2.000 orang, ya. Keislaman orang-orang yang Muslim diterima, orang yang tidak Muslim juga nggak apa-apa, ya. Boleh tinggal di Mekah boleh, mau pergi juga boleh, ya. Ya, yang beriman juga boleh, yang nggak beriman juga boleh, gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang di luar kebiasaan dari apa yang disebut dengan menang perang, ya. Kalau menang perang itu biasanya ya
habis lah semuanya, dibunuh, dirampas gitu kan. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu tidak melakukan itu, dan Rasul mengampuni semua orang yang ada di situ. Dan ini dilakukan oleh juga hanya dua peperangan yang tidak ada pertumpahan darah, yaitu runtuhnya kota Makkah dan kemenangan di Konstantinopel oleh Al-Fatih. Hanya dua peperangan di dunia itu menurut ahli sejarah di mana hampir tidak ada pertumpahan darah, dan orang-orang itu tidak ada yang dirampas, ya, tidak ada yang dizolimi, semuanya diampuni, ya. Bahkan yang membunuh paman Rasulullah SAW juga hanya dia disuruh pergi saja, ya, karena Rasul udah nggak bisa melihat wajahnya, karena dia juga nggak mau beriman. Meskipun pada akhirnya setelah dia pergi, dia balik lagi, dia beriman, tetapi saat itu dia tidak mau. Jadi ya Rasul hanya minta dia untuk ada 6 orang oleh Rasul itu mereka pergi dan tidak mendapatkan pengampunan dari Rasul. Hanya 6 orang, ya, tapi itu pun setelahnya 4 kembali lagi ke Mekah dan mereka diampuni Rasul. 2 lagi, salah satunya adalah Hindun yang tetap dalam kekafiran. Ya, jadi kebanyakan dari sekian banyaknya itu tidak ada pertumpahan darah dan tidak ada perampasan atas hak milik. Ya, ini perlu juga difahami. Jadi antara kalau kita belajar tentang fikih tentang perang, tentang harga ghanimah, ya, harta yang didapat karena peperangan dan sebagainya, itu adalah ilmu fikih. Tapi artinya ketika dalam aplikasinya itu tidak selalunya seperti itu. Dalam aplikasi kita harus melihat bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah SAW bersikap di dalam menghadapi saat-saat yang genting seperti peperangan. Jadi buat saya sebagai pengingat juga, apabila ibu-ibu, bapak-bapak juga belajar tentang fikih, maka tentu saja harus didampingi dengan belajar tentang Al-Quran dan tafsirnya. Karena kalau kita hanya dengan fikih saja, kita hanya belajar hitam putih. Aplikasinya seperti apa? Aplikasinya itu ada di dalam Al-Quran dan di dalam sirah, dalam asbabun nuzul yang semua menjadi satu. Dan ternyata bahwa agama kita itu sama sekali bukan agama yang hitam putih. Agama kita itu agama yang sangat pemaaf, yang penuh dengan kasih sayang dan rahmatan lil alamin. Ya. Karena itu saya Nggak bisa, Bun, nggak ada suaranya. Dan layarnya gelap ya. Mohon maaf teman-teman, tunggu sebentar ya, kami cek dulu. Baik teman-teman, kita tunggu Bunda Ani untuk memperbaiki dulu device-nya. Atau kita sambil menunggu, apakah kita sambil membacakan suratnya, Teh Tini? Baik, dari 28 aja sampai 30 kali ya? Ya. Oh, baik, kalau gitu yang hari sebelumnya aja. Baik. Baik, kita murojaah ya dari 1 sampai 5 dulu, nanti sampai Bunda masuk saja ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu mir rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Alhamdulillah, terima kasih Teh Tini. Nampaknya Bunda Hani sudah siap lagi. Oke, bismillah. Oke, alhamdulillah. Ya, bukan kalau siap, kalau siap mah sudah siap. Cuman ini visinya ngeheng, ya. Visinya ngeheng, jadi saya harus biasa ada iklan, Bun. Iya, ada iklan. Sekarang udah aman ya? Moga-moga aman ya, doakan untuk bisa selalu aman. Amin. Alhamdulillah ya, semuanya pasti dengan izin Allah. Semuanya diberikan oleh Allah kemudahan. Kadang-kadang ada yang susah ya, tapi ya nggak apa-apa, kita jalanin aja. Oke. Bunda buka dulu ya sekarang filenya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalimat ini sangat sering sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, beberapa kali buat yang sering membaca Al-Qur'an, maka kata-kata ini sudah sering sekali disebutkan bagaimana orang-orang itu mengatakan, kapan sih kalau kamu memang menang ya, kamu benar ya, pastilah kamu menang lah. Ini masa katanya benar tapi nggak menang-menang gitu. Nah, ini jadi kemudian ya kita kembali lagi, kita share sekarang, share screen. Oke, slideshow-nya. Oke, sampai sini ya tadi ya. Baik, jadi kemudian apa yang Allah menjawab ya, Allah menjawab langsung. Jadi kul ya, jika kul yaumal fatahila yang faul ladina kafaru imanuhum walahum yunzarun. Ini Allah menjawab langsung. Bayangkan ya, betapa pada saat itu kalimat-kalimat itu, perkataan orang-orang kafir itu dijawab langsung ya. Terus kalau kita gimana Mbak? Ya kita akan mendapatkan jawaban langsung kalau kita sering membaca Al-Qur'an. Kalau kita sering membaca Al-Qur'an, di Al-Qur'an itu selalu berulang-ulang, kalimat-kalimat sering berulang. Karena itu lebih memudahkan, sehingga ketika kita mendapatkan masalah, maka kita bertanya, ya Allah, masalah saya bagaimana solusinya? Kita baca Quran, insya Allah dapat. Itu sering sekali dialami oleh teman-teman yang rajin membaca Al-Quran ketika dia punya masalah. Ya Allah, saya bingung bagaimana, dan kemudian membaca Al-Quran dan dapat jawabannya. Nah, di sini disebutkan bahwa Allah menjawab bahwa Yaumul Fath itu adalah hari akhir. Artinya di sini Allah menjawab yang sebenarnya, pandangan yang seharusnya
dimiliki oleh kita dalam melihat sesuatu itu tidak hanya pandangan dunia saja, tapi dunia itu dengan akhirat itu jadi satu paket. Kehidupan ini bukan sekedar dunia, tapi dua-duanya, dunia dan akhirat, jadi satu paket. Kalau kita melihat hanya dunia saja, itu sama dengan melihat film yang belum selesai. Atau kalau ada film yang to be continued, ada seri 2, maka hanya melihat yang satu, tapi tidak melihat yang 2. Ya, jadi pemainnya bisa kalah gitu ya. Tapi kalau melihat film dan komplit, maka dia akan melihat bahwa kebenaran itu memang pasti akan mendapatkan kemenangan. Nah, ini kita mendapatkan ajaran itu dari Allah, ya, bahwa kehidupan dunia ini memang bukan sesuatu yang dunia saja, tapi sudah di dalam dunia ini nanti ada akhirat, gitu, satu paket. Ya. Nah, ini tadabbur ayat. Ya, kita kan saya suka mengajarkan kepada teman-teman bahwa kalau kita ingin memahami satu ayat, yang pertama adalah dengan melihat ayat Al-Quran yang lain yang menjelaskan ayat tersebut. Yang kedua, melihat hadis-hadisnya. Yang ketiga adalah tadabbur ayat. Nah, ini tadabbur ayat ini bisa sangat bisa sangat beragam maknanya, ya. Setiap orang bisa, yang pertama tadabbur ayat dari kaum ulama, tapi juga kita sendiri juga bisa mentadabburi ayat, terutama tentu saja kalau sudah melalui fase yang Al-Quran, hadis, dan dari ulama-ulama tafsir. Ya. Jadi tadabbur ayat yang 28 dan 29 ini adalah bila ada orang yang bertanya tentang kehidupan dunia, masalah-masalah dunia, maka harus dijawab dengan pola-pola pikir yang akhirat. Karena dengan begitu masalah itu bisa lebih mudah diselesaikan. Kita jadi nggak ngotot menyelesaikan sesuatu yang memang belum selesai. Ya, nggak ngotot untuk itu. Kalau misalkan bikin kue juga, kalau kue itu harus dibikin roti itu harus ada proofing gitu ya. Nah, itu memang harus ada masa proofingnya, harus ada masa untuk mengembangkan roti, itu nggak bisa dilewati gitu. Kalau misalnya kita nggak mau itu, kita mau bikin roti langsung jadi, langsung di open, ya nggak akan jadi rotinya. Jadi memang itu yang penting adalah bahwa kita itu harus selalu mengkaitkan segala sesuatu dengan akhirat, karena kita orang beriman. Dan jangan juga malu kalau kita mengkaitkan ini dengan bila berkata dengan orang-orang yang non-muslim, karena mereka juga perlu diingatkan bahwa dunia non-muslim, maksudnya orang kafir terutama, ya, perlu diingatkan bahwa dunia ini memang bukan hanya dunia tapi akhirat saja. Dunia bukan dunia aja, tapi dunia dan akhirat maksud saya. Kalau gitu, mari kembali ke kita. Kita mau rajaah lagi ya. Tadi sudah sampai 5 apa 4 tadi? 5 ya. Sekarang kita lanjutkan lagi sampai Bunda masuk lagi. Sip, 5 ya. Terima kasih moderator. 5. Baik, sekarang 6 lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ظلمنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. Bunda sudah masuk atau belum? Lagi. Udah ada suaranya Bunda ternyata ini. Betul. Jadi laginya. Gimana Bun? Kalau belum Ya, lagi kita ngaji lagi. Ya, ngaji lagi sebentar ya. Oke. Ayo Tati nih, lanjut. Baik, kita lanjut ya. Baik, ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara izil mujrimuna Rabbana abghana wa sami'na Oke. Inna muqinun walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terputus lagi ya. Oke, gangguan teknis. Baik, buat host saya sekarang pakai HP untuk suaranya, jadi mohon diperhatikan kapan share screen-nya dan kapan nanti kalau pertanyaan ya masuknya ke yang PC. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, jadi kalau yang harus kita pahami apa sih yang harus kita pahami bahwa dalam kehidupan ini adalah dunia dan akhirat, maka yang harus kita pahami adalah tidak semua masalah bisa diselesaikan selesai di dunia ini. Ada masalah-masalah yang penyelesaiannya nanti di akhirat nanti, ya. Jadi sebentar nih suaranya menggema, kenapa ya? Jadi misalnya contoh aja, misalnya seseorang yang berhutang, kemudian dia merasakan saya nanti kalau dia orangnya mati, ya udah hutang saya lunas. Enggak, ya. Hutangnya masih tetap sampai akhirat nanti, bahkan masih akan ditanya, ya. Kemudian ada lagi misalnya, kenapa sih ada yang kayak orang udah kaya, ya, cantik, ganteng, pergi jalan-jalan ke luar negeri kemana-mana gitu. Sedangkan saya di rumah aja, saya susah untuk dapat makan aja susah. Ya kalau kita lihat di sini, ini artinya bahwa
Ini artinya bahwa kehidupan ini belum selesai. Jadi balance-nya atau keseimbangannya belum selesai. Nanti di akhirat nanti itu akan ceritanya berbeda lagi. Artinya orang-orang yang kekurangan di dunia ini, maka mereka akan masuk ke dalam surga itu secepat kilat. Sedangkan orang-orang yang mempunyai harta itu mereka harus mempertanggungjawabkan dulu hartanya sebelum masuk ke dalam ke surga ya. Jadi itu disitulah letak keadilan. Jadi kalau ada akhirat maka keadilan itu akan terlihat. Tapi kalau tidak ada akhirat maka kelihatannya dunia ini kejam dan tidak adil. Ya. Jadi yang ketiga, keimanan kepada akhirat itu menjadikan manusia selalu penuh harapan. Ya, tidak ini yang menjadikan orang-orang di luar negeri itu ya. Kalau dulu saya lama di luar negeri, jadi saya itu beda gitu orang kita dengan mereka. Mereka sering sekali itu kayak komplain gitu ya, mengeluh ya, sedikit aja ngeluh ya. Misalnya nggak punya makanan penutup aja ngeluh ya. Sedangkan kita juga nggak pakai penutup nggak apa-apa, ditutup aja sendiri dengan alhamdulillah ya. Jadi hal kecil aja itu menjadikan mereka tuh mengeluh gitu ya. Dan pada akhirnya kemarin saya juga sempat melihat ada orang yang keliling dunia ya, dan saya suka melihat orang yang keliling dunia dan bagaimana reaksi mereka ya. Ternyata di antara mereka ada yang mereka sangat mengagumi orang-orang yang di area Syria atau Afghanistan ya, di Pakistan, di tempat-tempat yang atau di Sudan ya, di Afrika, tempat-tempat yang sangat kekurangan, tetapi anehnya mereka kelihatan sangat bahagia. Dan biasanya mereka itu adalah orang muslim yang seperti itu tuh. Jadi dia bilang bagaimana ya seorang dengan kehidupan yang sangat minim seperti itu mereka masih bisa bersyukur, masih bisa tersenyum dan mereka sangat suka berbagi. Jadi dia tuh sering sekali diundang oleh kaum orang-orang muslim gitu ya di negara-negara itu di Ghana misalnya di tempat yang sangat miskin, makannya apa juga di bawah gitu ya, makannya pakai tangan. Tapi mereka memberikan yang terbaik yang bisa mereka berikan dan mereka bahagia bisa menjamu. Dan itu buat dia amazing sekali ya. Dan ini memang karakter daripada orang yang akhirat. Karena apa? Orang akhirat tahu gitu. Dia bersusah payah memberikan sesuatu makanan untuk musafir, maka dia mendapatkan pahala yang berlimpah ruah. Ya. Udah lama nggak adanya. Oke, teman-teman ada yang tidak terdengar suaranya ya? Iya, tadi sempat Bun, tapi sekarang udah mulai masuk lagi. Alhamdulillah masuk lagi. Oke. Ya kayaknya ini cek untuk koneksi audionya nih kita harus perbaiki lagi ya. Ini sempat kemarin dalam minggu kemarin kita sempat 3 hari kita nggak bisa koneksi ke audio ya. Nah ini sudah diperbaiki tapi ya mungkin masih progres ya. Insya Allah minggu depan kita bisa lebih baik lagi. Baik, udah terdengar ya? Terdengar lagi ya? Oke, selanjutnya kita lihat ya ini. Jadi ini orang-orang yang dengan akhirat hidup dengan akhirat itu mereka rata-rata sangat optimis dalam menjalani hidup, tahu apa artinya bersyukur dan bisa selalu menemukan kebahagiaan di setiap dari episode kehidupan. Oke, selanjutnya kemudian ada juga yang mengatakan ada kan dunia dan akhirat itu harus seimbang gitu, 50-50 gitu. Bagaimana 50-50? Kalau ini bukan menurut saya dan beberapa ulama tidak begitu. Dunia itu adalah tempat kita mengambil bekal, tempat kita menabung. Jadi artinya dunia itu harus dikaitkan dengan akhirat dan itu artinya bagaimana, Mbak? Artinya harus sholat terus? Enggak begitu. Carilah makna pada semua aktivitas keseharian kita. Yang sibuk untuk ngurus anak ya, kan itu amal soleh ya, ngurus anak ya. Bersabar ketika anaknya rewel, itu kan amal soleh. Kemudian yang menjadi istri yang solehah ya, yang capek ngurusin rumah tangga itu juga amal soleh gitu. Jadi yang beramal soleh itu bukan berarti
apa namanya, hanya ibadah-ibadah mahdoh, tapi yang kuncinya adalah memberi makna pada semua aktivitas keseharian kita. Jadi insya Allah bisa 100% gitu aktivitas keseharian kita menjadi sesuatu yang sifatnya akhirat. Ya, tidur pun apabila kita berdoa ya ketika sebelum tidur itu kita juga masuknya jadi ibadah. Ada yang hadis yang mengatakan apabila kita sebelum tidur mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka digugurkanlah dosa-dosanya ya. Selanjutnya ini adalah ini yang ingin saya sampaikan tentang kehidupan ya, artinya dalam bagaimana sih kita beriman kepada Allah, apa yang kita dapatkan dari inti iman kepada Allah. Nah, ini saya mendapatkan jawabannya ada di dalam surat Al-Mujadilah ya, ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya. Selanjutnya summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Di sini disebutkan ya bahwa ma yakunu min najwa, tidaklah ada suatu pembicaraan rahasia, kecuali ada salah satin, kalau ada 3 orang maka ada yang keempatnya ya. Wala khamsatin, kalau ada yang berbicara 5 orang, sesungguhnya illa huwa, Allah itu yang keenamnya. Wala adana min dzalika, dan yang lebih sedikit dari itu pun ya, atau lebih banyak daripada 5 orang pun, maka illa huwa ma'ahum aina ma kanu, sesungguhnya Allah bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Ya, kalau saya lihat ilustrasinya seperti ini ya. Kalau misalnya ada yang berbicara, selalu ada Allah. Kalau kita berbicara berdua, yang ketiga adalah Allah. Nah, ini ya konsep bahwa huwa ma'ahum aina makanu, bahwa Allah itu ada bersama dengan kalian sekalian di setiap daripada percakapan, maka ini menjadikan apa ya, akan berbeda gitu konteks percakapannya ya, akan berbeda. Jadi ini yang disebut dengan inti iman kepada Allah itu, sehingga akhirnya ada pembicaraan yang kemudian mendatangkan ketidaksukaan Allah karena tidak menganggap Allah ini ada. Contoh kemarin yang saya pernah sebutkan tentang ada yang mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang datang untuk meminjam uang, maka dia berkata, kalau enggak kepada ibu, kepada siapa lagi saya harus meminta. Nah, kalimat ini itu tidak disukai oleh Allah, dan kalimat ini akan menutup jalan rezeki dari yang bersangkutan. Jadi kalimatnya harus dirubah, karena karena budua, karena stain itu hanya untuk Allah saja ya. Dan Allah sangat suka apabila kita di dalam setiap percakapan itu kita itu mengikutkan Allah, karena memang kenyataannya demikian ya. Kan apa di padang mahsyar juga Allah berfirman bahwa pada hari ini aku melupakan kamu seperti halnya kamu melupakan aku pada saat itu, pada saat di dunia ya. Karena kebanyakan manusia memang sering melupakan Allah. Dan inilah sebetulnya yang disebut kunci dari keimanan kita kepada Allah itu adalah bagaimana kita itu menyadari ya, menarik ke dalam alam sadar kita
bahwa Allah itu ada bersama kita. Dan ini kemarin ada satu hal yang sangat ya, saya ingin cerita dikit, ada seseorang sedang sakit ceritanya. Salah seorang tetangga saya itu sakit COVID ya. Kemudian ketika saya tahu, kemudian saya mencoba untuk menolongnya apa ya, paling chattingan dan kemudian ya mengirimkan makanan ala kadarnya gitu ya. Nah kemudian dia berkata sama saya gitu, Mbak Hani itu baik sekali katanya. Kemudian saya berkata, saya tidak sebaik yang Ibu sangka. Saya masih banyak sekali kelemahan saya. Ini sesuatu yang nggak seperti itulah. Saya tidak sebaik yang disangka oleh Ibu. Saya bilang gitu. Kemudian dia berkata begini, nggak apa-apa Mbak, saya nanti jadi saksi. Itu kata-kata itu demikian jelek masuk ke dalam hati saya, karena buat saya ini perkataan orang beriman ya. Ini orang yang betul-betul melakukan link antara dunia dan akhirat. Dia berkata, iya Mbak, saya akan bersaksi. Saya merasa sangat tersentuh ya dengan beliau ini, dan yang lucu lagi, beliau ini sakit, anaknya 2 sakit, tapi beliaunya sendiri enggak. Sedangkan dia itu ya bermain-main dengan anaknya, dia tidur juga kadang-kadang bersama dengan anaknya, tapi dia tidak gitu. Saya tanya kenapa? Maksudnya hikmahnya apa? Bagaimana bisa? Mestinya dia kena, karena dia satu rumah, kadang-kadang satu kamar gitu kan. Dan ternyata rahasianya adalah beliau adalah ahli tahajud. Ya. Beliau selalu bangun tuh 2:30 itu udah kebiasaannya. Ya dari sini saya melihat ya inilah kata-kata orang beriman itu ya, kaulan sakila, kata-katanya itu betul-betul masuk sekali. Saya merasa sangat beruntung mempunyai seorang tetangga seperti ini ya, karena buat saya ini mempunyai tetangga yang ingat kepada akhirat itu, dan dia betul-betul yakin bahwa akhirat itu akan ada dan akan terjadi, dan dia mau menjadi saksi ya. Masya Allah. Nah, ini sekedar intermezzo ya, cerita ya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, kemudian di ayat 30 yang ayat terakhir ini ya, fa'arida anhum wantadir innahum muntadirun ya. Maka ya, a'rid, berpalinglah dari mereka, anhum, dari mereka. Kemudian wantadir, dan hendaklah kamu menghindar dari dan hendaklah kamu menunggu, innahum, sesungguhnya mereka juga orang yang menunggu. Menunggu apa? Menunggu hari akhirat itu terjadi. Ya, Masya Allah. Jadi di sini kita diingatkan lagi. Ya, ada dalam kalimat ini buat saya mengandung banyak sekali makna. Ya, yang pertama adalah kita ini sesama hamba Allah. Kita itu bukan siapa-siapa. Kalaupun kita beriman, kita itu bukan berarti bisa sombong. Kalau Allah bilang kita orang beriman lebih baik daripada orang yang kafir, tapi tetap saja kita tidak bisa sombong. Karena apa? Kita sama. Kita adalah wantadir innahum muntadirun. Kita sedang menunggu, mereka juga menunggu. Dan selama menunggu itu apa yang terjadi? Apa kalau kita sombong? Apakah kita akan tetap diberikan keimanan itu sampai maut menjemput kita? Wallahu alam, kita tidak tahu. Ya, jadi ini adalah buat saya satu inspirasi bahwa kita itu statusnya sama di hadapan Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaron jamila. Wasbir, dan hendaklah kalian itu bersabar ala atas ma yaquluna, atas apa yang mereka katakan, wahjurhum, dan hendaklah kalian itu menjauhi mereka, meninggalkan mereka, hajaron jamila, dengan penjauhan yang jamila, dengan cara yang baik ya. Jadi cara yang halus ya, cara yang tidak frontal, meskipun kita tahu aduh ini mah parah nih cara ngomongnya nih gitu ya. Masa dia tuh udah S3,
zaman kayak gini pergi ke Bali, kemudian memalsukan dokumen bebas COVID gitu ya, sekeluarga, dan dia ketawa-ketawa, dia bangga, dia sebarkan semua orang gitu. Wah, kalau gini mah saya nggak mau jadi temannya orang yang seperti ini. Ya, itu ada komen begitu ya. Nah, kalau saya melihatnya bukan begitu. Ya itu dia memang tidak inilah ya, tidak jujur ya. Tapi sediakan selalu ruang untuk kita. Kita tidak ingin seperti mereka, tidak ingin jadi sahabat orang-orang seperti ini. Tetapi berikan ruang untuk komunikasi. Karena satu ketika dia memerlukan referensi atau memerlukan teman bicara yang bisa bicara akhirat, maka kita akan bisa menjadi solusinya. Nah, kemudian dilanjutkan dalam surat Al-Muzammil ini, dalam ayat 11 disebutkan, "Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila." Ya, kata-kata ini kalau di dalam Al-Qur'an itu ada mungkin sekitar yang saya tahu lebih dari 5 ya. Wadharni, ini kata dharni. Wadharni atau dharni ya. Jadi biarkan saja aku, wal mukadzibina, dan orang-orang yang mendustakan ini, pendusta ini ya. Jadi udah, tugas kamu bersabar ya. Manusia tugas kamu bersabar, dan kemudian hajron jamila, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Nah, masalah mereka gimana? Ya sudah, biarkan aku yang jadi eksekutor selanjutnya gitu. Itu urusan aku, kata Allah. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat aku, maka dia itu urusannya adalah kembali kepadaku. Ulin na'mati ya wa mahilhum qalila, dan biarin saja, kata Allah, mereka mendapatkan kenikmatan yang sedikit, dan kemudian mereka diberikan penangguhan barang sedikit saja. Ya, jadi ini buat saya ayat ini inspiratif sekali. Artinya kalaupun kita misalnya diperlakukan zalim oleh seseorang ya, kemudian apa menunya? Ya bersabar aja, dan sedikit menjauh saja, dan kemudian gak usah dibenci ya. Tapi kita nanti Allah yang akan ngurusnya ya. Pernah dalam beberapa kasus ya, ada orang yang zolim, dan kezolimnya dia tuh tidak hanya kepada saya secara pribadi, tapi kepada juga orang-orang yang di bawahnya, yang membawa mudarat buat orang-orang yang di bawahnya. Maka saya pernah, ya Allah, kasihan nih orang, ya Allah tolong kasih petunjuk gitu loh. Karena kalau tetap saja dia seperti ini, nanti kalau urusannya sama Allah, itu kan sistem takdirnya akan berjalan. Dia akan mendapatkan hasil dari perbuatan buruknya, dan saya merasa kasihan dengan itu, dan saya berharap, ya Allah beri kasih petunjuk aja dia orang itu, supaya dia tidak berlarut-larut untuk melakukan keburukannya. Ya, jadi dalam ayat ini juga ada terkandung tentang bagaimana ada berdiskusi, yaitu ketika kita berdiskusi, maka pertama tugas kita hanya menyampaikan, dan yang kedua bersabar. Ya, ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang terakhir, ayat 30 disampaikan, bala fahal yuhlaku ilal qaumul bala fahal yuhlaku illa qaumul fasikun. Sampaikan ya. Dan ini di atasnya lagi, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tastajil lahum. Ya, wahai Muhammad, kamu jangan lihat kesabaran dari Rasulullah yang terlebih dahulu, yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah wala tastajil lahum, jangan kamu minta agar aku untuk mensegerakan azab ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak boleh meminta disegerakan azab ya. Yang pernah dikabulkan itu adalah Nabi Nuh, karena Nabi Nuh memang 950 tahun hanya dapat sedikit orang, dan itu dikabulkan doanya, dan saat itu memang sudah lama sekali. Tapi dalam risalah Rasulullah SAW, kita tidak diperbolehkan untuk memintakan azab disegerakan kepada orang-orang atau orang kafir atau orang tidak kita sukai. Ya. Kemudian disebutkan ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atam min nahar. Jadi
pada hari itu mereka melihat azab yang dijanjikan itu, mereka aduh rasanya apa yang terjadi pada saat di dunia itu hanya sebentar saja, min nahar, dari sebagian daripada siang hari. Maka bala, sampaikan, tugas kamu itu hanya menyampaikan inna hudallah, sesungguhnya petunjuk itu hanya milik Allah, bukan engkau yang akan yang mempunyai hak atau mempunyai kekuatan untuk memberikan petunjuk pada orang, ya. Jadi udah sampaikan saja, udah kemudian bersabar gitu ya. Kemudian bahwa kita semua adalah kita makhluk Allah, tidak perlu ngotot menang ya di dunia ini, karena nanti ada di akhirat nanti ada yauma Allah akan memberikan fima kanu fihi yahtalifun. Allah akan memberikan menghukum atau memberikan keputusan atas apa perselisihan kalian nanti di dunia. Ya jadi ya udah, kalau udah nyampein nggak perlu ngotot-ngotot. Yang ketiga, tidak perlu pakai sombong ya, karena kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah. Dan penyelesaian masalah dunia itu bisa jadi selesainya di akhirat nanti. Oke, selanjutnya ini masalah waktu ya. Sedikit sebelum kita sudah jam sebentar lagi ya, 3 menit lagi. Baik, masalah waktu. Jadi waktu itu adalah kewenangan Allah dan Allah yang memegang rahasianya. Artinya kapan seseorang itu hidup, kapan seseorang itu mati, kapan seseorang itu dikabulkan doanya, kapan doanya ditangguhkan. Jadi itu adalah hak prerogatif Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha raja, segala raja, dan kita ini hamba. Jadi jangan ngotot untuk bisa sesuatu itu minta cepat-cepat disegerakan, karena sebetulnya kita juga nggak masalah ya, kita tuh kalau misalkan oleh Allah dipending gitu loh, dipending doanya, belum, maksudnya dipending itu buat kita pengennya nanti besok pagi itu udah ada solusi, tapi kok belum ada aja. Nah tetap aja kita diberikan pahala. Jadi tidak ada yang rugi buat kita apabila kita sedikit bersabar terhadap masalah waktu yang merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah ayat dalam surat Al-Ghafir ayat 55 disebutkan di sini ya, fasbir inna wa'dallahi haqq. Hendaklah kamu bersabar, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu hak, benar. Wastaghfir lidzambika, hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan hendaklah engkau bertasbih dengan mensucikan Allah, dan kemudian pada bil asyi, pada saat petang, wal ibkar, dan saat pagi. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa coba lihat baik-baik kalimat ini. Kalimat ini mengatakan bahwa sesungguhnya Allah pasti mengabulkan doa kita. Tapi hendaklah kalian itu sabar, ya. Dan maka beristighfarlah, ya, supaya janji itu juga cepat ditunaikan. Dan kemudian selama menunggu pengabulan itu, hendaklah kalian itu wasabbih bihamdi rabbika, banyaklah bertasbih memuji Allah pada waktu di setiap saat, maksudnya gitu. Oke ya, jadi ini yang Allah minta. Jadi kalau dalam Al-Quran itu sesungguhnya kita tuh dijelaskan mana sih kerjaan kita, mana kerjaan Allah, maka mana sih yang hak kita, mana yang hak Allah, mana sih yang kewajiban kita, mana yang kewajiban Allah. Itu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, sehingga hidup kita insya Allah akan lebih mudah kalau kita mengetahui hak dan kewajiban diri kita dan hak dan kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kewajiban Allah dalam hal ini adalah Allah maha mengabulkan janjinya. Ya, jadi ini dalam sebuah hadis disebutkan seseorang itu kalau berdoa tuh pasti dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, yaitu bagaimana tidak tergesa-gesa ketika dia berkata aku telah berdoa tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, kata-kata semisal ini itu akan mempending bukan mempending ya, bukan mengcancel tapi mempending. Jadi menjadikan pengabulannya menjadi tertangguhkan gitu. Nah, dalam hadis juga disebutkan ini ditundanya pemberian dari Allah sementara engkau telah menggebu-gebu dalam berdoa. Jangan menjadikan kamu berputus asa, karena sesungguhnya Allah menjamin mengabulkan doa untukmu sesuai dengan pilihannya, bukan dengan pilihan kamu di waktu yang Dia kehendaki dan bukan di waktu yang engkau kehendaki. Nah, ini adalah dari Ibnu Athaillah. Oke, mungkin itu dulu. Nah, ini cuma saya ingin memberikan sedikit tentang Nabi Musa, ya.
1 menit lagi tentang doanya Nabi Musa, bahwa Nabi Musa pernah berdoa ya kepada Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka kaumnya itu perhiasan dan harta ya untuk kehidupan dunia ini. Maka ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Maka ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, kuncilah mata hati mereka karena mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang sangat pedih. Nah, doa ini baru 3 bulan setelah hampir sekitar 40 tahun. Ya, jadi jadi doanya seorang nabi ya. Doa seorang nabi, Nabi Musa itu pun 40 tahun. Ya, jadi mungkin karena diuji untuk kesabarannya ya Nabi Musa. Nabi Yakub juga demikian, yang kehilangan anaknya ya. Yang anak Nabi Yakub yang dibawa ke Mesir, yang dimasukkan ke dalam sumur ini ya. Nah, ini beliau ini sekitar 40 tahun juga baru dikabulkan. Oke. Mungkin itu dulu karena sudah waktunya, ini intisarinya nanti bisa dilihat lagi. Mungkin saya ingin membahas dulu tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masuk. Silakan. Baik, teman-teman, adakah pertanyaan? Kalau ada pertanyaan jangan sungkan ya. Kalau di dalam chat sih belum ada. Atau ada yang mau tanya langsung? Ya, silakan. Ya, silakan Teh Latifah. Ini Teh Latifah gimana? Sudah sehat? Sudah mendingan? Gimana kabarnya? Sekarang gimana? Latifah? Sudah pulang atau? Iya. Alhamdulillah. Oke, masih positif tapi sudah lebih baik begitu ya? Alhamdulillah sudah lebih baik. Ya. Alhamdulillah. Ya, Teh Latifah. Bismillah, tetap semangat. Oke. Baik, Bunda. Ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan. Ya, nih Teh Desi datang. Ya, apa Teh Desi? Teh Desi, lewat chat atau langsung aja nih? Kangen juga sama suaranya Teh Desi. Baru ketemu kemarin ini. Ketemu di Zoom juga ya Teh Desi ya? Juga, iya. Aduh maaf, tadi lagi beres-beres. Beres-beres rumah. Boleh deh. Jadi gimana nih? Mau dibacain atau langsung aja lah? Biar ramai, biar ada suara-suara. Tadi ya. Ya, Bismillah Bunda, izin bertanya. Iya, Teh Desi. Tadi nyimak juga yang tadi Bunda jelaskan, tidak semua perkara di dunia itu diselesaikan di dunia gitu. Yeah. Kan tadi satunya perkara hutang Bunda. Nah, ada nggak Bunda selain perkara hutang yang masalah itu, misalnya nih udah ikhtiar menyelesaikan, tapi mungkin ada hal-hal yang kan jika selesaikan jadi muncul konflik baru gitu misalnya Bunda. Itu seperti apa ya Bunda pandangannya? Coba. Misalnya seperti apa misalnya? Gimana ya? Ya ini misalnya ada satu permasalahan, jika masalah itu berusaha diselesaikan, tapi nanti akan timbul perkara baru gitu misalnya. Oh gitu. Tergantung masalahnya ya kalau Bunda ya. Jadi maksudnya maksud Teteh mendingan sebaiknya diselesaikan di akhirat aja gitu ya, gitu. Gimana ya? Tapi misalnya kalau contoh. Contohnya apa ya? Aduh gimana yang ngejelasinnya? Sebutkan inisial.
mungkin Kalau curhat juga tidak sih. diungkapkan, kalau diungkapkan bisa menjadi masalah baru. Nah, sekarang Iya. kalau dalam hal ini harus dilihat lagi yang apakah masalah ini adalah memang harus diselesaikan di dunia apa tidak. Kalau memang masalah ini adalah masalah yang hanya bisa diselesaikan di dunia, maka harus diselesaikan sekarang. Kalau misalnya nanti jadi masalahnya jadi buruk, ya gimana, yang penting mana yang lebih mending selesai di dunia urusannya atau selesai di akhirat? Mendingan sekarang. Di sana mah 1 hari itu yaumang kana fihi miqdaruhu khamsina alfasana. Di sana itu 1 harinya itu 50.000 tahun, nunggunya lama. Jadi enakan mendingan selesai kalau ada masalah yang bisa diselesaikan di dunia, kita selesaikan di dunia dan di akhirat nanti bisa cepat tuntas, kita bisa cepat masuk surga, kan pengennya begitu karena lama nanti di sana itu. Gitu. Apakah kira-kira menjawab pertanyaan Teteh? Terjawab Bunda. Sama Ya. satu lagi tapi beda dari tema, boleh nggak Bunda? Boleh. Apa? Terkait yang kodok buat kodok puasa ini kan. Oh, fikih ya? Udah mau puasa lagi nih, sementara yang sebelumnya itu sempat ganti tapi nggak kecatat gitu Bunda. Jadi ini udah berapa ya gitu. Nah itu gimana? Kemudian kan udah udah mau Ramadan lagi nih, sekitar 3 bulan lagi gitu. Ya sebaiknya paling nggak dikira-kira dan diberikan tambahan aja gitu perkiraannya itu. Jadi daripada kita nanti susah, jadi di akhirat nanti, jadi kita kira-kira, kalau misalkan kira-kira 10 hari, saya tambahin aja deh, tambah istighfar, kita tambahin lagi, berapa gitu, mau 13 hari, mau 15 hari, ya kan sambil puasa sunnah, bisa aja kan. Jadi mendingan diselesaikan saja di urusan-urusan di dunia ini, karena nanti di akhirat tuh bukan makin gampang, tapi makin ruwet nanti di akhirat itu, makin banyak. Jadi kan orang yang sebetulnya yang dicita-citakan nanti di akhirat itu apa? Yang dicita-citakan itu adalah bighairi hisab. Jadi tidak ada hisab, ya itu paling enak. Jadi langsung masuk jurusan, langsung masuk ke dalam surga gitu. Nah, itu paling asik tuh. Nah, tapi kalau misalkan tidak pun kita ingin paling enggak urusan itu seminimal mungkin digantung. Sebaiknya urusan-urusan dunia itu diselesaikan dengan sekarang gitu, daripada untuk ditunda sampai akhirat. Saya tidak menganjurkan untuk ditunda akhirat ya, karena lebih berat nanti di sana itu. Jadi asap ya Bun? Iya. As soon as possible. As soon as possible. Iya. Puasa Kamis bisa kan ya, boleh diniatkan untuk kodo gitu. Kadang ya pernah baca nih Senin Kamis tuh nggak boleh diniatkan untuk puasa kodo gitu, harus dari lain gitu. Tapi belum. Gak apa-apa. Senin Kamis, tapi puasanya hari Senin Kamis, tapi niatnya niat yang wajib. Karena memang yang wajib itu memang harus. Jadi nggak bisa barengan gitu ya, Bun? Kalau yang wajib ya wajib lah ya. maunya puasa Senin Kamis terus tapi yang wajib juga beres gitu. Contoh kayak seperti misalnya gini, sholat misalnya. Apakah kita kemudian kita sholat tapi kita sholat wajib sama sholat sunnah jadiin satu gitu kan? Ya enggak juga. Misalnya kita sholat duhur, kita niatkan sholat duhur ini ya Allah yang 4 rakaat ini ya Allah, yang 2 itu gabung dengan sholat sunnah yang 2 yang sebelumnya, yang 2 lagi rakaat 3, 4 itu digabung dengan sholat sunnah yang setelahnya 2 rakaat, nah kan enggak juga. Ya kan harus yang apa namanya, kecuali yang sunnah dengan yang sunnah ya. Kalau yang sunnah dengan yang sunnah bisa. Tapi kalau yang dengan wajibnya harus ditunaikan dulu. Kalau masalah melakukannya hari Senin Kemis karena pengen semangat karena banyak yang juga puasa Senin Kemis, ya lakukan gak apa-apa Senin Kemis. Tapi niatnya itu adalah niat untuk untuk yang wajib gitu. Jadi niatnya emang harus khusus untuk mengganti mengkodo puasa ya Bun? Iya, betul. One by one ya, satu persatu diberesin, tapi asap secepatnya. Ya. Iya. Ya, makasih Bunda. Iya,
sama-sama. Ada lagi yang mau ditambahkan? Coba kalau gitu sekarang komen aja dari komen dari teman-teman ya. Dengan bahasan kita surat As-Sajdah ini, apakah ada yang sulit nggak difahami? Kalau misalnya sulit, mungkin formulasinya lebih dipermak lagi gitu ya. Ada kesulitan atau tidak untuk memahami ini? Silahkan. Bisa di chat, bisa langsung aja nggak apa-apa. Kan udah sering ketemu sama saya. Ini ada Resti, ada Rose, ada Tanti, ada Wine. Ini ada teman-teman semuanya nih. Bu Eti, kemudian Teh Eka, Teh Zakia. Nah, Teh Zakia. Ayo silakan, saya tunggu masukannya buat teman-teman. Kayaknya harus ada door prize ya. Kalau ada yang nanya, lain kali kita harus ada sediain door prize nih. Kalau ada yang nanya kita dapat hadiah gitu ya. Biasanya gitu baru mau nanya. Hadiahnya ini petik waluh di rumah Bunda. Iya, Bunda lagi banyak waluh nih, alhamdulillah. Oke, kalau misalkan tidak, mungkin saya akan teruskan ke share screen, boleh? Ya, Bun. Kan tadi ada satu yang belum ya. Siap, kurang lebih kita masih punya waktu 15 menit. Mungkin 10 menit nanti kalau ada yang bertanya, kita utamakan yang bertanya ya, Bun. Iya, saya ingin penasaran juga ya. Kenapa teman-teman tuh susah bertanya ya? Padahal apakah semuanya sangat mudah difahami? Atau memang ada sesuatu yang apa sih, kenapa kok sulit untuk mengomentarikan? Ini kan juga sesuatu untuk kebersamaan kita, maksud saya untuk memahami gitu ayat-ayat Al-Quran. Kalau nggak ada yang nggak paham, ayo kita diskusikan bersama. Oke. Ini pun ada dari Desti Haswati. Iya, kena banget Bun dengan permasalahan yang ada di sekitar. Seperti kata Bunda tadi, Al-Quran menjawab permasalahan hidup. Oh, Masya Allah. Nah, permasalahan apa nih? Kalau mau cerita boleh ya, Teh Desti, atau misalnya ada yang ditanyakan. Ya, Oke, Bunda, sambil nunggu tanggapan, masukan dari teman-teman yang lain, boleh kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah. Ya, ini ada juga dari Teh Desti ya. Saya komen sedikit. Teh Desti bilang ini ada siapa? Zakia. Speechless katanya kalau udah ketemu Bunda. Kenapa, Zah? Oh iya, kelewat. Ya Allah, alhamdulillah ya, bersyukur kalau misalnya memang bisa menjawab pertanyaan, sehingga pertanyaan-pertanyaan selama ini sehingga menjadi speechless, itu berarti Bunda merasa sangat bahagia karena berarti teman-teman juga bisa memahami dengan baik Al-Quran ini ya. Kemudian tentang ini dari Teh Desti ya. Ya, nah ini kita juga harus bersyukur bahwa ini komen ini buat saya juga menyenangkan dalam arti apa? Kalau orang sudah bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu aplikatif, bahwa Al-Quran itu menjawab masalah-masalah kita, berarti udah kena, berarti dia udah paham, berarti dia mudah. Artinya pintu untuk memahami Al-Quran itu sudah mulai terbuka. Ya, ini jadi kalau seseorang itu kemudian merasa bahwa bener nih ternyata begini, emang harusnya begini. Saya kemarin masalahnya di situ. Nah, ini dia. Nah, itu buat saya ini karunia. Ya. Karunia buat yang bersangkutan, buat Desti ini karunia bahwa saya mendapatkan pencerahan dengan ayat-ayat Al-Quran ini gitu. Dan itu juga menjadikan saya bahagia karena saya juga senang apabila ada orang yang paham Al-Quran. Karena buat saya orang yang paham Quran itu ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya. Sedihnya sedikit, ya bersyukurnya banyak gitu. Baik, kemudian selamat Teh Desti. Kemudian untuk Mbak Dewi, penjelasannya sangat jelas Bu Ani.
Dan dengan kajian hari ini tidak berkecil hati lagi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, jadi berharap ya, penuh harapan. Jadi memang dengan Al-Quran itu kita bisa jadi berharap bahwa apapun yang sedih, apapun yang gak enak, apapun yang kesel, menjengkelkan, itu semuanya tuh ada artinya gitu loh. Ada artinya kita tuh meneteskan air mata, kita menahan lisan kita menahan tangan kita, itu semuanya tuh ada artinya, bukan sekedar lewat begitu saja, tapi insya Allah dihitung dengan amal soleh. Nah itu semuanya kuncinya adalah ilmu. Apakah ada doa khusus untuk menjadikan seseorang menjadi soleh? Nah Bu Eti, doa khusus ini seseorang menjadi soleh maksudnya diri kita atau untuk orang lain Bu, maksudnya anak, keluarga, gitu maksudnya gitu ya? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eti. Damang Bu Eti. Alhamdulillah. Gimana putranya sudah sembuh Bu? Alhamdulillah udah menuju sehat tapi masih positif gitu hasilnya sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, moga-moga memang harus bersabar. Kemarin saya bertemu dengan Adeda yang kemarin masuk rumah sakit juga 20 hari ya, beliau bilang insya Allah sih kalau tidak ada penyakit yang lain, insya Allah tuh akan sembuh sendiri katanya gitu. COVID ini juga akan bisa sembuh sendiri dengan imunitas tubuh katanya gitu ya. Buat saya berita gembira. Alhamdulillah. Iya, baik, kembali lagi ke laptop ya. Apakah doa khusus untuk menjadikan seseorang menjadi soleh? Ya. Maksudnya ini siapa? Diri sendiri atau keluarga? Bagaimana Bu? Keluarga, misalnya kita ada saudara ya, terus belum, menurut penilaian kita tuh belum soleh gitu ya, sholat masih bolong-bolong atau gimana. Terus kita ingin menjadikan dia tuh soleh tuh, gimana caranya gitu? Apakah ada doa khusus atau gimana? Sedangkan kan itu tuh hak prerogatif Allah ya untuk menjadikan seorang tuh ingin baik-baik atau gimana sesuai dengan kehendak kita gitu. Apakah ada doa-doa khusus untuk menjadikan dia supaya berubah gitu? Iya. Alhamdulillah. Wah, ini dia doa khusus nih ya. Dulu saya suka gini, saya mau cerita sedikit nih. Ada seseorang yang sering nggak cocok dengan saya gitu kan ya. Terus kemudian saya berdoa panjang selama puluhan tahun, lebih dari 10 tahun, 15 tahun mungkin, berdoa panjang untuk beliau. Tapi kelihatannya kok ini ya, biasa-biasa aja, belum ada progres. Tapi ya biarin aja lah, sampai saya pasrah, akhirnya saya bilang, terserah ya Allah, nggak apa-apa, apapun, saya terima, saya tidak akan meminta, saya tidak akan meminta untuk dia menjadi berubah. Tapi kalau Allah mengendaki dia berubah, ya berubah. Tapi kalau enggak ya, saya ridho dengan apapun yang sudah diberikan oleh Allah itu sampai sedemikian. Ya. Kemudian tiba-tiba tahun lalu itu ada itu sudah berapa ya, mungkin sekitar 24 tahun ya. Atau lebih, saya lupa lagi ya. Udah lama pokoknya, udah lebih dari 20 tahun. Satu ketika saya berkata, saya mau berdoa lagi gitu buat beliau gitu. Tapi saat ini yang saya lakukan bukan berdoa yang ya Allah jadikan dia begini, jadikan dia begitu. Itu saya nggak begitu lagi. Saya hanya setiap kali saya membaca Al-Quran, saya sertakan di dalam bahwa kalau saya membaca Al-Quran tuh biasanya atau menghafal, saya selalu ibu saya, ayah saya, kakak saya almarhum, terus kemudian ada saudara mertua saya, ada yang lainnya itu saya sebut gitu. Nah, beliau kan belum almarhum gitu ya, tapi saya saya masukkan, tapi dalam hati saya memberikan kebaikan daripada Al-Quran ini untuk beliau gitu. Dan itu tidak lama, mungkin sebulan, saya tidak terlalu menghitung ya, karena buat saya berdoa itu adalah satu yang dari kewajiban saya, tapi salah untuk pengabulannya itu dari Allah semata. Jadi saya sudah nggak mikirin dikabul mangga, dikabul sekarang boleh, enggak juga nggak apa-apa, nanti di akhirat aja buat tabungan saya, semuanya saya sudah tidak saya mintakan gitu, terserah Allah aja.
Tapi kemudian selang beberapa, nggak tahu ya, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sebulan, nggak sampai 2 bulan ya, terjadi perubahan yang sangat drastis. Dan dari situ saya melihat ini jadi pengalaman ya, jadi pengalaman. Kok dulu saya pakai doa-doa gitu. Terakhir tuh saya nggak pakai doa lagi, tapi saya hanya memberikan kebaikan dalam Al-Quran ini kepada beliau. Dan alhamdulillah terjadi perubahan yang sangat baik. Gitu. Jadi mungkin Bu Eti ini kan juga sudah bersama, kita hatam bersama 3 atau 4 hari dalam satu grup. Nah, Bu Eti juga ikut. Nah, insya Allah setiap kali Bu setelah buka mushaf atau sebelum, nggak usah rumit-rumit doanya karena Allah Maha tahu. Bu Eti hanya bilang, ya Allah berikanlah kebaikan Al-Quran ini, keberkahannya untuk si A, si B, si C, si D gitu. Dan udah gitu aja baca Quran gitu. Jadi fasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Jadi udah nggak usah dipikirin lagi. Coba Ibu coba lakukan itu ya. Nanti kita evaluasi lagi seperti apa hasilnya. Bayangkan saya yang dulu berdoa macam-macam itu selama puluhan tahun ya biasa-biasa aja gitu, tapi setelah pakai Al-Quran alhamdulillah bisa. Mungkin ini menjadi pelajaran buat kita semua. Alhamdulillah. Mungkin begitu Bu Eti. Gampang kan? Ntar dipraktekin. Alhamdulillah. Selanjutnya ini ada dari Teh Rose. Teh Rose boleh buka. Teh Rose kan udah lama nggak ngobrol sama Bunda nih, Teh Rose. Apa kabar Rose? Rose sekarang ada di mana? Belum ada suaranya ya? Itu dia bintang tamu kita di Rose. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Rose? Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah. Ada di mana nih Rose nih sekarang? Di rumah. WFH di Jawa Tengah ya? Di Jawa. Ya, di Pemalang. Pemalang. Ya, alhamdulillah. Iya, terus jadi apa nih komentarnya? Rose, mudah dipahami, alhamdulillah. Dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, apalagi tentang waktu. Wah, alhamdulillah, senang ya. Ya, jadi apa sih yang dirasakan oleh Rose? Oh, iya. Tepatnya, Cila, kepo. Ya, tapi Rosa merasa ada ilmunya, ada sesuatu yang baru nggak, atau memang ya udah tahu dari dulu gitu? Yang ini apa ya, tentang diskusi itu yang baru itu. Ada yang baru berdiskusi. Ada berdiskusi. Kenapa? Kemudian yang waktu itu pernah dengar sih, tapi ini kayak dicas lagi bahwa ya semuanya memang udah. Alhamdulillah. Sudah benar. Jadi mood ya? Kenapa? Enggak di mood itu. Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Enggak. Oke, terima kasih Rosa. Yes, terima kasih. Ajak teman-temannya ya. Insya Allah ya. Masih ngajak dulu. Alhamdulillah. Belum bisa. Ya. Sip. Yeah. Oke, yang selanjutnya ada Teh Desti ya. Mbak Rose. Wah, dia kangen nih sama Rose nih. Kamu tuh banyak yang ngangenin, Ros. Ini alhamdulillah. Kapan ke Bolang lagi ke Bandung? Iya. Iya, kapan? Nanti kalau sudah waktunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, jadi saya senang sekali ya ada komentar ya. Komentar itu tidak selalu harus pertanyaan ya. Memberikan komentar itu bagus ya, karena ini kita belajar untuk mengapresiasi. Kalau kita di luar negeri itu orang terbiasa untuk mengapresiasi. Kalau ada sesuatu apresiasi dan sebagainya. Itu kita harus coba untuk sebagai kaum muslimin yang baik, kita juga harus coba yang hal-hal yang baik itu apresiasi apabila ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang
bahkan mungkin kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki itu perlu ya, dan jangan kita melakukan sesuatu itu, mendapatkan sesuatu itu just untuk take it for granted gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada di YouTube atau kalian ada di Instagram atau Facebook, medsos, kalau mendapatkan benefit dari sesuatu dari seseorang, maka baguslah kalau kita apresiasi ya, karena itu adalah menjadi satu motivasi buat yang bersangkutan juga untuk bisa lebih perform, lebih bagus, dan juga dia akan memberikan lebih banyak manfaat gitu. Dan ini sebagian daripada bersyukur. Apabila seseorang bersyukur kepada manusia, maka dia bersyukur kepada Allah. Oke, lanjutkan nanti insya Allah minggu depan. Kalau misalnya ada sesuatu, tanyakan. Kalau tidak apresiasi, kalau tidak komen atau perbaikan atau apa sajalah gitu ya, sehingga forum ini menjadi lebih hidup dan lebih bermanfaat buat semuanya. Oke, begitu mungkin yang bisa ditambahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Insya Allah minggu depan kita mungkin akan yang berbeda. Jadi maksudnya bukan sebelum masuk ke dalam ayat yang baru, saya akan membahas tentang takdir, karena ada beberapa yang meminta untuk dijelaskan tentang masalah takdir. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang masalah takdir. Dan setelah itu kita akan membahas surat yang lain ya. Boleh diberikan komen, ada yang Mbak saya pengen surat ini dong, surat itu dong gitu ya. Semua surat baik, tapi kalau ada yang ingin untuk salah satu surat yang ingin dibahas, nanti kita akan bahas bersama. Jadi masukan buat tim kita juga. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Stay safe ya, sehat-sehat selalu ya.